Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan sudah berikan kami kehidupan dan nafas dan hari yang baru. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, kita akan dengarkan bersama, tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dari ayat yang kita dengarkan, yang saya bacakan tadi, kita akan berbicara bahwa kita membutuhkan sumber terang untuk keluar dari kegelapan. Ya, karena kegelapan, namanya kegelapan. Di dalam kegelapan kita nggak bisa lihat apa-apa. Di dalam kegelapan kita nggak bisa bergerak. Di dalam kegelapan semuanya serba terbatas. Bahkan kalau orang hidupnya di dalam kegelapan tanpa cahaya, orang yang tadinya matanya bagus, lama-lama bisa buta. Karena apa? Kegelapan itu bisa membutakan, membuat segala sesuatu menjadi tidak jelas, membuat segala sesuatu menjadi berantakan. Bahkan tidak terpikirkan kalau kita ada di dalam gelap, karena nggak bisa lakukan aktivitas atau apapun. Tetapi ketika terang itu ada, semua jadi jelas, semua jadi nyata. Ketika kita berjalan, kita tahu, oh ini lubang. Oke, jadi kita berjalan, oh itu jurang. Jadi kita bisa menghindar mana yang harus kita hindari ketika ada terang. Tetapi ketika di dalam gelap, kita nggak bisa dengan leluasa melakukannya. Oleh sebab itu, di dalam gelap kita membutuhkan sumber terang. Karena apa? Sekecil apapun sumber terang itu dan segelap gulita apapun kegelapan itu, ketika sumber terang ada, maka kegelapan itu akan diterangi oleh terang tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Dari perkataan Yesus hari ini, dia katakan demikian, bahwa akulah terang dunia. Kita tahu bahwa dunia ini ada di dalam kuasa kegelapan, ada di dalam kendali kegelapan. Siapakah itu penguasanya? Ya, iblis. Dari sejak semula dia menipu dan memperdaya ciptaan Tuhan, yaitu manusia, untuk memberontak terhadap Tuhan, untuk jauh dari Tuhan, untuk tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Manusia itu hidup dengan caranya sendiri, kebenarannya sendiri, kemauannya sendiri, dan mereka tanpa sadar mereka jauh dari kehendak Tuhan, dari keinginan Tuhan. Lalu mereka di bawah kendali iblis. Sesuka hati iblis mengarahkan mereka, karena iblis tahu kalau mereka berjalan sesuai dengan Tuhan, keinginan Tuhan, kebenaran Tuhan, mereka berjalan dalam kebenaran. Oleh sebab itulah Yesus katakan tadi, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi Yesus adalah sumber terang tersebut yang menerangi setiap orang yang percaya dan mau mengikuti dia. Karena tidak semua orang percaya bahwa Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu adalah Tuhan dan juru selamat pribadinya. Tetapi nggak cukup sampai di situ, mereka harus ikut apa yang dikehendaki Yesus. Kebenaran-kebenaran yang Yesus ingin kita lakukan, yang ingin kita perbuat, itu harus kita kerjakan. Dan ketika kita mengerjakannya, maka dikatakan oleh Yesus tadi, karena dia adalah terang dunia, siapa yang mengikut dia, dikatakan ia tidak berada di dalam kegelapan. Artinya orang ini berjalan di jalan yang benar. Karena apa? Dunia ini dan segala keinginannya, dan segala kemewahannya, dan segala tawarannya sedang menuju kegelapan, dan kegelapan itu membawa setiap orang menuju kebinasaan, menuju kehancuran. Oleh sebab itulah Yesus tidak mau kita hidup di dalam kegelapan. Dia mau kita hidup di dalam terang. Dan Yesus tahu kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Oleh sebab itulah sumber terang itu, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu
sudah menjadi manusia dan dia di dalam Yesus Kristus, dan kita yang percaya kepadanya dikatakan tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dikatakan mereka mempunyai terang hidup. Jadi karena Yesus adalah terang dunia dan kita yang percaya dan ikut dia, maka kita juga memiliki terang hidup tersebut. Sebagai bukti bahwa kita ada terang hidup, tentunya kita nggak boleh hidup di dalam dunia yang gelap ini. Perbuatan-perbuatan kegelapan kita tidak boleh lakukan. Jadi firman Allah adalah terang yang menuntun manusia keluar dari kegelapan kepada terang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Mazmur pasal 119 ayat yang 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita mau hidup dalam terang, pindah dari kegelapan, apa yang membuat kita keluar dari sana? Yaitu sumber terang. Sumber terang itu apa? Sumber terang itu adalah Yesus. Karena Yesus katakan, akulah terang dunia. Sumber terang itu apa? Segala perkataan Yesus yang kita ikuti dan yang kita lakukan, itulah yang akan menerangi langkah hidup kita. Sehingga digenapilah firman Tuhan tersebut, dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa kaki kita, jalan kita butuh pelita? Karena apa? Dunia ini gelap. Dan pelita itu apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan akan membuat langkah kita menjadi terarah. Karena di dalam kegelapan kita tidak tahu mau kemana kita pergi. Tetapi dengan adanya terang, maka kita tahu kemana kita melangkah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terang itu apa? Terang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk menjalani kehidupan kita di dalam terang Tuhan. Kita ikut Yesus, karena siapa yang ikut Yesus dikatakan dia tidak akan berada di dalam kegelapan, tetapi ia ada dalam terang, dan terang hidup ada di dalam dirinya. Dan inilah yang terjadi kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Nuh. Ya, di zaman Nuh kalau kita baca Kejadian 7 ayat 1 dan 5 dikatakan di sana, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi siapa yang menyatakan dirinya orang percaya, siapa yang menyatakan dirinya adalah pengikut Yesus, dia berjalan di dalam terang. Dia memperoleh terang hidup. Dan sebagai orang yang berjalan dalam terang, memperoleh terang hidup, dia harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Karena untuk itulah kita percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sama seperti zaman Nuh, orang-orang saat itu hidup dalam kegelapan. Tetapi di dalam kegelapan, di dalam kehidupan yang rusak, menjalankan kejahatan, menjalankan sesukanya semaunya. Tetapi Nuh dikatakan, dia dikatakan di mata Tuhan tidak bercela. Di mata Tuhan dia melakukan apa yang benar. Di mata Tuhan dia menjauhi kejahatan. Dan dia dikatakan bergaul dengan Tuhan di dalam kehidupan yang rusak, di dalam kehidupan yang jahat, di dalam dunia yang gelap saat itu. Dan Tuhan kita mau juga sama seperti Nuh. Apapun kegelapan yang ada di sekitar kita, biarlah kegelapan itu tidak mempengaruhi kita, tetapi kitalah yang mempengaruhi kegelapan tersebut. Karena teranglah yang mengalahkan kegelapan, bukan gelap yang mengalahkan terang. Karena kemanapun terang itu, ketika dia berhadapan dengan gelap itu akan sirna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bagaimana kita bisa menjadi terang. Ya tentunya dengan hidup di dalam terang tersebut, dengan memiliki sumber terang tersebut. Siapakah sumber terang tersebut? Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa dikatakan ikut dia, ia tidak berada di dalam kegelapan, tetapi ia ada di dalam terang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lakukanlah apa yang berkenan di hati Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah itu? Perkataan Tuhan, firman Allah. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan kita hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus belajar menjadi pelaku firman, dikatakan. Karena kalau hanya pendengar saja tidak melakukan, itu sama saja kita tidak ada perubahan. Tetapi ketika kita sadar diri kita adalah berada di tengah-tengah dunia yang gelap dan kita tidak mau terpengaruh oleh dunia yang gelap ini, maka kita harus menunjukkan siapa kita. Siapa kita? Kita, kata Yesus, adalah terang dunia. Mari kita belajar untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap itu, supaya melalui terang kita orang-orang di sekitar kita melihat Tuhan dan mereka datang kepada Tuhan melalui apa? Perbuatan baik kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah terang
Dan untuk menjadi terang itu kita membutuhkan sumbernya. Sumbernya siapa? Yesus, akulah terang dunia, kata Yesus. Mari kita menjadi pengikut Yesus, karena dengan mengikut Yesus kita sedang berada di jalur yang benar. Kita sedang berada di dalam terang tersebut, dan kita tahu ketika kita melakukannya, maka kita akan melihat melalui kehidupan kita Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa kami membutuhkan sumber terang di tengah dunia ini, dan sumber terang itu adalah Yesus sendiri. Dan ketika kami ikut Yesus, maka kami tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi di dalam terang, karena di dalam kami ada terang hidup, dan terang hidup itulah yang membuat kami mampu keluar dari dunia yang gelap ini dan menjadi terang di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, jadikan kami bukan hanya jadi pendengar atau penyampai firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu, karena dengan begitu kami sedang berada di dalam jalan terang. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala berkat Tuhan akan menyertai kami, perlindungan, pertolongan Tuhan akan bersama dengan kami jika kami melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.